Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Apriliani dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian praktek matematika umum, yaitu materinya tentang statistika. Oke, selamat menyaksikan. Statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari mulai dari mengumpulkan dan mengolah data untuk disusun, disajikan, kemudian dianalisa dan disimpulkan secara teliti dan benar. Untuk penyajian data biasanya berupa data tunggal dan data berkelompok. Data tunggal dapat disajikan pertama dengan tabel. Penyajian data tunggal berbentuk tabel biasa disebut frekuensi tunggal karena langsung melibatkan frekuensinya masing-masing. Oke, penyajian data dalam bentuk tabel bisa kita contohkan dalam soal berikut. Misalnya, kita memiliki sebuah data sebagai berikut. Nah, ini adalah datanya. Data ini berisi angka 8, 8, 8, 14, 14, 16, 16, 16, 22, 22, 22, 22. Kemudian akan kita sajikan dalam bentuk tabel. Nah, ini dia. Biasanya untuk penyajian data dalam bentuk tabel disajikan dua kolom. Nah, kolom yang pertama yaitu yang sebelah kiri kita tuliskan sebagai nilai. Keterangannya adalah nilai. Kemudian, kolom yang sebelah kanan kita tulis sebagai frekuensi atau banyaknya nilai. Frekuensi. Nah, lalu kita masukkan nilai yang berasal dari data tersebut. Nah, untuk nilai yang angka 8, ini jumlahnya ada 3. Berarti nilainya 8, kemudian frekuensinya ada 3. Lalu, data lagi lihat. Nah, nilai yang selanjutnya adalah 14. 14 ya. Oke, nilai 14. Frekuensinya yaitu jumlahnya ada 2, 14 dan 14. Berarti frekuensinya 2. Kemudian nilai yang selanjutnya yaitu angka 16 atau nilai 16. Kita tulis 16. Nah, frekuensinya ada berapa? Yaitu ada 3. Oke, kita tulis 3. Lalu angka selanjutnya atau nilai selanjutnya yaitu 22. Nah, baru kita masukkan nilainya yaitu 22. Lalu frekuensinya ada berapa? Hitung 1, 2, 3, dan 4. Berarti ada frekuensinya ada 4. Nah, ini adalah bentuk penyajian data dalam bentuk tabel. Dengan disajikannya data dengan bentuk tabel ini, itu dapat mempermudah melihat frekuensi dari nilai-nilainya. Oke, ini datanya dan ini dalam bentuk penyajian tabel. Data tunggal yang kedua yaitu diagram batang. Diagram batang adalah cara penyajian data dengan menggambarkan dalam bentuk batang atau kotak pada interval tertentu di bidang kartesius. Oke, diagram batang. Nah, diagram batang ini terbentuk dari bidang kartesius. Dengan sumbu X itu menyatakan nilai dan sumbu Y menyatakan frekuensi. Oke, dari data yang tadi yaitu data tabel kita lihat nilai dan frekuensinya. Oke, frekuensi itu sampai 4 nilai yang angka yang tertingginya ya. Kita tulis 1. Oke. Kemudian nilainya kita lihat dari tabel. Apa aja? Yaitu ada 8,
Oke, nilai 8 dari tabel yang telah dicari tadi, jumlahnya ada berapa? Yaitu ada 3. Kita buat diagram batangnya ya, dengan jumlahnya 3. Oke, kita tarik. Nah, kemudian kita lihat angka atau nilai 14 ini jumlahnya ada berapa? Yaitu ada 2. Kita tulis 2. Kemudian nilai yang 16. 16 sini frekuensinya ada berapa? Ada 3. Oke, kita buat lagi diagram batangnya. Kemudian angka atau nilai 22 frekuensinya ada 4. Oke, kita buat. Nah, telah jadi diagram batangnya. Diagram batang yang paling tinggi itu menandakan jumlahnya yang paling besar atau frekuensinya yang paling besar. Yang ketiga yaitu diagram garis. Diagram garis adalah penyajian data dalam bentuk garis pada bidang kartesius. Diagram garis. Diagram garis ini terbentuk dalam bidang kartesius. Nah, diagram ini bisa digunakan untuk menggambarkan keadaan yang berkesinambungan. Pasangan nilai frekuensi pada data tersebut, nah ini dianggap sebagai koordinat x, y. Pada bidang kartesius dengan sumbu x menyatakan nilai dan sumbu y menyatakan frekuensi. Oke, kita lihat ya. Nilainya di sini ada 8. Kemudian kita peroleh titik-titik, yaitu dari angka nilainya tuh, nilai 8 frekuensinya 3. Berarti 8 frekuensinya 3. Kita peroleh titik di sini. Kemudian nilai 14 frekuensinya ada 2. Kita tulis di sini. Kemudian nilai 16 frekuensinya ada 3. Kita tulis titik di sini, kita gambar. Kemudian nilai 22 frekuensinya ada 4. Kita gambar di sini. Selanjutnya, titik-titik tersebut kita hubungkan sehingga membentuk garis-garis. Oke, kita tarik. Nah, sudah terbentuk diagram garisnya. Biasanya diagram garis ini digunakan untuk melihat tren atau kecenderungan data. Yang keempat yaitu diagram batang daun. Oke, diagram batang daun. Nah, diagram batang daun ini bisa disajikan dalam bentuk kolom, yaitu 2 kolom. Kolom yang pertama yaitu yang sebelah kiri, kita tulis batang. Kemudian kolom yang sampingnya atau sebelah kanan kita tulis daun. Dari data tadi, nah soal
batang ini kita sebut sebagai puluhan dari data ya. Angka puluhan dari data 8 ya itu 0. Kita tulis 0. Kemudian angka puluhan dari nilai 14 dan 16 yaitu 1. Lalu angka puluhan dari nilai 22 yaitu 2. Lalu kita tulis, daun kan menyajikan bentuk satuannya. Untuk angka puluhan itu 0, jumlah satuannya ada berapa? Ada 8 ya, 8-nya ada 3, kita tulis. Jumlah 8-nya ada 3. Kemudian selanjutnya yaitu angka puluhan 1, yaitu ada 14, 14, 16, 16, 16. Kita tulis satuannya aja. 4, 4, 6, 6, 6. Lalu angka puluhan 2 yaitu ada 1, 2, 3, 4. Kita tulis 1, 2, 3. Dan jadi deh diagram batang daunnya. Yang kelima yaitu diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data dalam bentuk lingkaran. Diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran ini tentunya berbentuk lingkaran ya. Kita buat dulu lingkarannya. Nah, sudah terbentuk lingkarannya. Kemudian kita tentukan sudutnya terlebih dahulu dengan cara yaitu sudut A sama dengan banyaknya A per banyak seluruh data dikali 360 derajat. Nah ya, baru kita lihat, ini dia datanya. Sudut A. Pertama kita cari sudut A terlebih dahulu. Sudut nilai 8 ya. Nah, sudut nilai 8. Sudut nilai 8. Banyaknya 8 itu ada 3. Nah, dilihat dari sini ya, kan nilai 8 terus frekuensinya 3 atau banyaknya 3 per total seluruh data. Kita hitung 3 tambah 2 5, 4 tambah 3 7, dijumlahin jadinya ada 12. Berarti banyak seluruh data yaitu 12 dikali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Kemudian sudut nilai 14. Sudut nilai 14 itu 2 per 12 dikali 360 derajat sama dengan 60 derajat. Kemudian sudut nilai 16 yaitu ada 3 per 12 dikali 360 derajat dengan 90 derajat. Kemudian sudut nilai 22 yaitu ada 4. Nah, ini 4 per 12 dikali 360 derajat dengan 120 derajat. Jelek ya tulisannya, jadi gini 120 derajat. Nah, setelah itu kita masukkan ke lingkarannya. Yang pertama untuk sudut nilai 8 yaitu 90 derajat. Ini titik pusatnya. Tarik ke sini 90 derajat, perkiraan seperti ini, segede ini ya.
Terus sudut nilai 14 yaitu 60 derajat. Perkiraan seperti ini. Kemudian sudut nilai 16 yaitu 90 derajat. Perkiraan seperti ini. Nah, ini untuk sudut nilai 8 ya. Ini sudut untuk nilai 14. Kemudian ini untuk sudut nilai 16. Dan ini untuk sudut nilai 22 yaitu 120 derajat. Nah, sudah tercipta deh diagram lingkarannya. Data berkelompok. Data berkelompok adalah data tunggal yang dapat disusun dalam bentuk interval tertentu. Pertama, tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi. Nah, misalkan kita punya soal yaitu datanya sebagai berikut. Nah, bisa dilihat datanya. Oke, kemudian akan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi ini terbentuk dari dua kolom. Yang pertama, kolom sebelah kiri yaitu nilai. Kemudian kolom sebelah kanan yaitu frekuensi. Kemudian kita tulis interval dari mulai yang terkecil dengan panjang intervalnya itu harus sama. Nah, kita contohkan. Nilai 1 sampai 5 ya. Oke, 1 sampai 5. Frekuensinya ada berapa? Kita cari. 1, 2, 3. Nah, sampai 5 ya. Berarti frekuensinya ada 3. Kita tulis. Kemudian selanjutnya panjang intervalnya juga harus sama, yaitu kelanjutannya 6 sampai 10. Nah, frekuensinya ada berapa? Kita cari lagi ya frekuensinya nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ternyata, kita tulis 5. Kemudian selanjutnya ya 11 sampai 15. Ada berapa frekuensinya? Kita cari lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Kita tulis. Kemudian nilainya 16 sampai 20. Itu frekuensinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 ya, ini gak kehitung. Nah, 8 ya. 8. Kemudian 21 sampai 25. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Dan terakhir 25 sampai 30, yaitu ini interval yang paling besar ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Tulis deh. Nah, jadi ketemu nih ya nilai dan frekuensinya. Lalu jangan lupa kita perhatikan kolom yang ketiga nih. Kolom yang ketiga yaitu 11, 17 ya. Nah, kita perhatikan ini. Maka dapat diperoleh sebagai berikut. Batas bawah atau BB sama dengan 11. Kemudian batas atas atau BA sama dengan 15. Kemudian tepi bawah atau TB yaitu batas bawah dikurang 0,5, jadinya 10,5. Kemudian tepi atas atau TA dengan rumus BA atau batas atas ditambah 0,5 sama dengan 15,5. Lalu panjang kelas atau C dengan rumus tepi atas dikurang tepi bawah sama dengan 5. Lalu titik tengah dengan simbol XI sama dengan setengah dikali BA ditambah BB
sama dengan 13. Kedua yaitu histogram dan poligon. Histogram adalah diagram yang menyajikan tabel distribusi frekuensi dengan bentuk batang yang saling berimpit. Histogram dan poligon. Nah, untuk membuat histogram dan poligon ini terbentuk dari bidang kartesius dengan sumbu X atau sumbu datar menyatakan tepi kelas. Kemudian sumbu Y atau sumbu tegak menyatakan frekuensi. Untuk membuat histogram, kita bisa memanfaatkan tabel distribusi frekuensi dengan menambah satu kolom. Nah, kolom ini kita isi dengan tepi kelas. Setelah kita isi, kita dapat memperoleh 0,5 sampai 5,5. Kemudian ini kita peroleh dari data yang tadi sudah disajikan rumusnya. Untuk tepi atas ditambah 0,5 dan tepi bawah dikurang 0,5. Untuk menentukannya ya, itu dengan batas bawah dikurang 0,5, kemudian batas atas ditambah 0,5 sehingga dapat diperoleh nilai-nilai seperti ini. Kita isi histogramnya terlebih dahulu. Ini frekuensinya. Nah, setelah kita dapat tepi kelasnya, lalu kita buat persegi di histogramnya. Dengan tepi kelas 0,5, kita dapat frekuensinya yaitu 3. Kita tarik untuk membentuk persegi dengan sumbu datar yaitu alasnya atau tepi kelas itu alasnya dan frekuensi itu tingginya. Lalu 5,5 kita peroleh 5. Kemudian 10,5 kita peroleh 7. Lalu 15,5 kita peroleh 8. Kemudian 20,5 kita peroleh 5. Lalu 25,5 kita peroleh 4. Nah, ketemu deh. Nah, ketemu deh histogramnya.
Poligon frekuensi adalah diagram garis yang menghubungkan setiap titik tengah dari suatu histogram. Untuk membuat poligon, kita dapat membuatnya dengan cara membuat titik tengah di puncak atau di titik tertinggi histogramnya. Tengah-tengahnya kita buat titik-titik. Kemudian di sini, lalu di sini, kemudian di sini, kemudian di sini. Lalu kita tarik garis-garis. Nah, jadi kita sudah menemui histogram dan poligon. Di sini yang ini histogram. Kemudian ini poligon. Oke, host histogram dan poligonnya adalah sebagai berikut. Frekuensi kumulatif dibagi dua. Yang pertama, frekuensi kumulatif kurang dari, yaitu dihitung dari banyaknya data yang kurang dari nilai tepi atas setiap kelas interval. Dari tabel sebelumnya, kita peroleh frekuensi kumulatif kurang dari, yaitu kurang dari 5,5, yaitu ada 3 ya. Kemudian frekuensi kumulatif kurang dari 10,5, yaitu ada 5 ditambah 3, jadinya ada 8. Kemudian frekuensi kumulatif kurang dari 15,5, yaitu ada 7 ditambah 5 ditambah 3, atau ditambah frekuensi kumulatif dari kelas sebelumnya, yaitu 7 tambah 8, yaitu 15. Kemudian frekuensi kurang dari 20,5, yaitu ada 23. Kemudian frekuensi kurang dari 25,5, yaitu ada 28. Lalu frekuensi kumulatif kurang dari 30,5, yaitu ada 32. Nah, frekuensi kumulatif kurang dari tabelnya sudah diketahui ya. Jika dibuat grafik, maka dengan sumbu X, yaitu menyatakan tepi kelas, dan sumbu Y menyatakan frekuensi kumulatifnya, maka dapat diperoleh titik, yaitu untuk 5,5, yaitu ada 3, 5,5,3, 10,5,8, 15,5,15, kemudian 20,5,23, lalu 25,5,28,
lalu 30,5,32. Nah, setelah itu kita tarik garis dari sini, ke sini, dan ke sini, sehingga menghasilkan ogif positif. Karena grafiknya itu naik. Lalu kedua yaitu frekuensi kumulatif lebih dari, dihitung dari banyaknya data yang lebih dari nilai tepi bawah setiap kelas interval. Untuk frekuensi kumulatif lebih dari, maka dapat diperoleh tabelnya sebagai berikut. Banyaknya data yang lebih dari 30,5 yaitu ada 4. Kita tulis. Kemudian 25,5 yaitu ada 5 ditambah 4, jadi ada 9. Kemudian ada 9 ditambah 8, yaitu totalnya ada 17. Lalu banyaknya 15,5 yaitu ada 7 ditambah 17, yaitu 24, dan seterusnya. Maka ini adalah tabel distribusi frekuensinya, frekuensi kumulatif lebih dari. Jika dibuat grafik, maka akan memperoleh titik-titik yaitu 0,5,32, kemudian 5,5,29, kemudian 10,5,24, lalu 15,5,17, kemudian 20,5,9, lalu 25,5,4. Maka kita tarik seperti kurva dari sini ke sini, ke sini, lalu ke sini. Maka memperoleh ogif negatif karena kurvanya turun. Jadi perbedaan dari ogif positif dan ogif negatif yaitu grafiknya kalau ogif positif naik sedangkan ogif negatif grafiknya turun. Oke, di sini ada soal statistika ya tambahan. Soalnya yaitu seperti berikut. Data berikut menunjukkan jumlah atlet beberapa cabang olahraga dari PTNX. Di sini ada kolom ya, jenis olahraga sama jumlah atlet per orang. Nah, voli untuk jumlah atletnya yaitu ada 50. Kemudian basket ada 20, tenis meja ada 40, sepak bola ada 30, bulu tangkis ada 40. Nah, yang ditanyakan adalah
A. Tentukan persentase dari atlet masing-masing jenis olahraga tersebut. B. Buatlah diagram lingkarannya. Oke, kita kerjakan. Nah, untuk menentukan persentase itu dibutuhkan rumus seperti yang kita sudah ketahui ya. Rumusnya itu sudut A sama dengan banyaknya A per jumlah data dikali 360 derajat. Nah, yang pertama kita cari dulu voli ya. Ini untuk menjawab soal A. Voli olahraga. Banyaknya A itu 50 per jumlah datanya yaitu setelah ditotal ada 180. Jadi 50 per 180 dikali 360 sama dengan 100 derajat. Kemudian basket. Per 180 dikali 360. Karena kita ketahui ya tadi sama dengan 40 derajat. Kemudian tenis meja. Banyaknya A yaitu 40 per 180 dikali 360 sama dengan 80 derajat. Lalu sepak bola. Ada 30 per 180 dikali 360 derajat sama dengan 60 derajat. Kemudian bulu tangkis. Banyaknya A-nya itu 40 ya, jumlah atletnya 40 per keseluruhan atlet 180 derajat 180 dikali 360 derajat sama dengan 80 derajat. Setelah kita ketahui persentasenya untuk menjawab soal A, kita akan menjawab soal B yang selanjutnya, yaitu buatlah diagram lingkarannya. Oke, baik, kita akan membuat lingkarannya. Soal B ya. Nah, untuk yang jenis olahraga voli. Olahraga voli itu 100 derajat ya. Kemudian basket. Lalu tenis meja 80 derajat. Kemudian sepak bola 60 derajat. Kemudian bulu tangkis 80 derajat. Oke. Nah, jadi sudah ketemu deh ya jawabannya. Ini dia jawabannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.